Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang. Saudara Sekretaris Kabinet Pramono Anung menjelaskan maksud Presiden Jokowi soal cawe-cawe dalam pemilu 2024. Seskap bilang cawe-cawe dalam konteks pemilu berjalan jujur, adil, dan transparan. Ketua DPP PDI Perjuangan Pramono juga menekankan, saudara, turut campur bukan dalam hal yang mempengaruhi hasil. Bukan pula yang mengendorse pasangan calon presiden dan calon wakil presiden tertentu. Cawe-cawe untuk hal yang positif, artinya pelaksanaan pemilunya berlangsung transparan, terbuka. Karena sekarang ini udah nggak mungkin lah di era digital ini, segala sesuatu misalnya katakanlah kalau kemungkinan ada hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sehingga dalam semangat itulah beliau menyampaikan sebenarnya. Karena juga ada pertanyaan berkali-kali ke beliau mengenai hal itu. Dan yang paling penting adalah pemilunya tepat waktu, transparan, terbuka, luber itu bisa dipenuhi. Bukan cawe-cawe kemudian untuk mempengaruhi hasil pemilu, sama sekali enggak. Cawe-cawe itu menciptakan pemilunya berlangsung dengan baik dan apa yang menjadi keinginan beliau untuk hilirisasi tetap berlanjut, kemudian IKN bisa dilanjutkan dengan baik. Karena memang IKN ini juga mendapatkan antusias yang luar biasa dari investor dari luar negeri. Enggak. Presiden enggak akan mengendorse. Ketua DPP PDI Perjuangan Eriko Sotarduga menilai pernyataan Presiden Jokowi yang akan cawe-cawe urusan pemilu 2024 menunjukkan Jokowi ingin memberi kepastian mengenai keberlanjutan program pembangunan. Menurut Eriko, Jokowi ingin cawe-cawe untuk menjaga pemilu berjalan aman dan lancar. Presiden mau menyampaikan, saya mau cawe-cawe supaya proses ini berjalan dengan maksimal, dengan baik pada tahun ke depan ini. Sehingga apa? Semua juga yang mau menginvestasi itu juga tidak ragu. Kan sekarang banyak pertanyaan, orang mau menginvestasi atau dari luar negeri, bahkan dalam negeri sekalipun. Apakah di zaman atau di era proses demokrasi ini akan terjadi tahun depan? Apa ini aman atau apa? Nah, Presiden ingin menjamin semua proses itu berjalan dengan aman dan rakyatlah yang berpesta. P3, partai pendukung pemerintahan Jokowi lainnya ikut angkat bicara soal pernyataan Presiden Jokowi yang menyatakan akan cawe-cawe di pemilu 2024 demi bangsa dan negara. Wakil Ketua Umum P3, Arsul Sani bilang, selama tak ada aturan yang dilanggar dan tidak diskriminatif, cawe-cawe politik Jokowi tak perlu ditanggapi dengan lebay. Arsul Sani juga menilai gaya Jokowi tak perlu dibanding-bandingkan dengan gaya presiden sebelumnya. Istilah cawe-cawe itu memang kemudian membuka ruang untuk ditafsirkan sebagai seolah-olah akan ada intervensi kekuasaan dalam proses pemilu. Hemat saya, kita itu kan jangan kemudian terlalu khawatir, terlalu lebay, karena bagaimanapun kita itu negara hukum, ada aturan. Di sisi lain kan kemudian juga dibandingkan katakanlah dengan presiden sebelumnya, ya. Menurut saya ya masing-masing pemimpin itu punya stylenya masing-masing. Ya. Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Beni Harman menyebut sebagai kepala negara Presiden tidak boleh cawe-cawe dan harus bersikap netral dalam Pilpres. Beni menyebutkan aparatur negara tidak boleh dipakai Presiden untuk mewujudkan kepentingannya. Beni menekankan presiden berikutnya harus murni ditentukan rakyat tanpa adanya intervensi pemerintah. Presiden itu kan kepala negara, bukan ketua umum partai, juga bukan kepala negara. Menurut kami sih harus netral ya.
tidak boleh cawe-cawe, harus menyerahkan sepenuhnya kepada rakyat untuk menentukan dan memilih. Dan dia harus menjaga iklim yang sehat itu, menjaga netralitas. Bakal calon presiden yang diusung Koalisi Perubahan Anies Baswedan menanggapi pernyataan Presiden Jokowi soal cawe-cawe untuk negara. Anies menyebut mendapat banyak sekali masukan dan kekhawatiran soal kemungkinan adanya penyelenggara pemilu yang tidak adil. Namun Anies berharap itu tidak terjadi dan pemilu tetap berjalan jujur dan adil untuk semua partai politik, calon legislatif hingga calon presiden yang akan bertarung dalam pemilu 2024. Bahwa kekhawatiran-kekhawatiran itu tidak benar dan justru yang terjadi adalah pelaksanaan yang baik, pelaksanaan yang sesuai dengan prinsip demokrasi, jujur, adil, dan kami mengajak kepada seluruh masyarakat untuk mari sama-sama kita menyambut pesta demokrasi ini sebagai bagian dari memastikan bahwa masa depan bangsa kita setahap demi setahap terus makin baik. Soal konteks pernyataan Jokowi soal cawe-cawe di pemilu, kita akan tanyakan langsung dengan jurnalis Kompas TV, sudah ada Putri Oktaviani. Okta, bagaimana Istana menjelaskan konteks utuh terkait pernyataan Jokowi soal cawe-cawe di pemilu? Dan apa batasannya agar netralitas dalam pemilu ini bisa tetap terjaga? Selamat petang Cynthia dan juga saudara. Soal itu juga sudah dikonfirmasi oleh pihak istana bahwa Presiden Jokowi memang ikut cawe-cawe begitu untuk menjelang pemilu 2024. Ini pun juga disampaikan oleh Presiden Jokowi sendiri ketika bertemu dengan sejumlah pimpinan media nasional dan juga sejumlah pegiat sosial media di istana pada Senin malam. Jadi istilah cawe-cawe ini bukan tanpa artinya. Setidaknya ini yang dijelaskan oleh Deputi Bidang Protokol Pers dan Media Satpres RI, yakni B. Mahmudin, bahwa cawe-cawe ini tentu ada artinya dan ada keinginan yang mau disampaikan Presiden, termasuk terkait dengan pemilu 2024 agar berjalan dengan baik, dengan demokratis, dengan jujur dan juga adil. Jadi artinya Presiden ini ingin memastikan bahwa nantinya estafet kepemimpinan akan dilanjutkan oleh mereka atau orang-orang yang peduli dengan kebijakan-kebijakan strategis secara nasional, seperti kita tahu seperti IKN, kemudian juga hilirisasi dan transisi menuju energi bersih dan lain-lain. Jadi artinya adalah Presiden ini ikut campur menangani atau cawe-cawe ini diharapkan agar pemilu bisa berjalan sebagaimana mestinya. Jadi tidak bisa diartikan sebagai abuse of power seorang Joko Widodo sebagai Presiden Republik Indonesia. Karena berjalannya pemilu 2024 dengan baik, dengan aman, ini menjadi tanggung jawab Presiden, tanpa nantinya bisa meninggalkan adanya polarisasi ataupun juga konflik sosial yang bisa saja terjadi di masyarakat pasca pemilu 2024. Lalu bagaimana kalau kita berbicara mengenai netralitas? Nah, justru dengan cawe-cawe yang dilakukan Presiden Jokowi ini diharapkan pemilu ini bisa berjalan dengan free and fair. Artinya pemilu bisa berjalan dengan baik, dengan adil. Salah satu upayanya adalah tentu saja Presiden menjaga netralitas di TNI dan juga Polri. Dan tentu saja bagaimana Presiden ini juga bisa membuat masyarakat atau menjamin masyarakat bisa mendapatkan informasi yang baik, yang benar, yang bukan informasi yang palsu atau hoax, karena disadari bahwa kemajuan teknologi dan informasi ini membuat masyarakat ini bisa saja disusupi dengan produksi-produksi berita-berita ataupun juga informasi yang salah, informasi yang hoax, dan juga Presiden juga berupaya supaya jangan sampai dampak negatif dari adanya kecerdasan seperti AI ini bisa dimanfaatkan untuk black campaign atau dalam hal ini adalah kampanye hitam. Jadi istana menjamin Presiden tidak akan ikut campur dalam bagaimana nanti pemilihan atau penentuan baca pres maupun bacawa pres. Jadi menghormati secara utuh, secara penuh bagaimana kehendak atau pilihan rakyat. Yang pasti cawe-cawe yang dilakukan Presiden ini sifatnya adalah membantu atau supaya transisi kepemimpinan di pemilu 2024 ini bisa berjalan dengan baik. Cynthia. Baik, terima kasih Putri Oktaviani terkait dengan pernyataan Presiden yang menanggapi soal cawe-cawe dalam pemilu. Tapi tentu menjadi harapan kita bersama agar pemilu tetap berjalan jujur, adil, dan tetap menjaga netralitasnya. Terima kasih Putri.